Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gadis Yukari Waluko dengan NIM 2314201115 kelas A5 semester 2. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Enci Widya Mande SHMH. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Sejarah Pancasila bangsa Indonesia diantaranya yaitu 1. Era pra-kemerdekaan, 2. Era kemerdekaan, 3. Era Orde Lama, 4. Era Orde Baru, dan 5. Era Reformasi. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menentukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Sumber yuridis landasan pendidikan Pancasila ini berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaannya. Sumber politik pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, dapat dipungkiri selain dampak positif juga terhadap dampak negatif. Perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen UUD 1945. Setelah amandemen Undang-Undang 1945, terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5 berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20. Implementasi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dalam aspek kehidupan bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.